Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih kepada para tim pelayan yang sudah melayani. Terima kasih kepada Tuhan buat kesempatan untuk saya boleh melayani. Dan juga terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Filipus buat kesempatan untuk boleh melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini renungan firman Tuhan kita berjudul pembaharuan batinia. Ya, pembaharuan batinia. Kita baca di 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Menurut ayat ini, manusia itu terdiri dari dua. Ya, di slide selanjutnya, next slide. Manusia terdiri dari dua. Yang pertama lahiriah. Lahiriah itu yang kelihatan. Ya, ini semua kita yang lihat lahiriah. Dan dikatakan di firman Tuhan tadi semakin merosot. Siapa yang setuju bahwa lahiriah kita semakin merosot? Ada yang setuju? Nah, kebanyakan yang berumur yang lebih setuju ya. Nah, bulan lalu waktu saya bangun tidur, saya waktu bangun waktu itu saya berasa kok mata saya buram, saya berasa mata kanan saya buram, terus nggak enak, terus saya coba baca WA, sama sekali nggak kelihatan. Aduh, kok mata saya sama sekali nggak kelihatan, saya baca WA. Akhirnya kita ke dokter mata, ke eye center, dan begitu dicek, akhirnya dokter mata bilang, ibu katarak, katanya yang sebelah kanan. Saya katarak 80%. Nah, terus saya tanya, dokter, supaya katarak jangan nambah, itu gimana? Nah, menariknya, dokter bilang, supaya katarak jangan nambah, umur ibu jangan nambah, katanya gitu. Nah, umurnya nggak boleh jangan nambah, berarti alamiah nambah umur, otomatis nambah katarak, penglihatan semakin berkurang, semakin merosot kemampuan penglihatan. Jadi, aduh, telinga kiri saya ini kemampuan mendengarnya udah merosot, tinggal 60-70%. Waktu itu saya kena sudden deafness, jadi saya kena stroke telinga 10 tahun yang lalu, dan pendengarannya sekarang berkurang. Saya juga ingat Pak Gembala pernah saksikan pendengarannya juga berkurang ya Pak. Faktor usia Pak. Iya, betul kan? Betul. Saya juga ingat apa? Aduh, siku saya yang beberapa bulan yang lalu saya jatuh pun sekarang pertumbuhannya nggak sempurna, nggak sesempurna yang kanan, mungkin karena faktor usia. Jadi kalau anak kecil kan jatuh, dia cepet bangun, cepet baik, tapi karena umur urat-uratnya nggak bisa sesempurna yang sebelumnya. Dan dada saya sebelah kiri pun sudah tidak sempurna karena saya pernah operasi kanker 8 tahun yang lalu. Waktu saya dengar saya katakan, saya bilang semakin sempurnalah ketidaksempurnaan saya. Saya bilang waduh, ini udah tanda-tanda, udah semakin banyak tanda-tanda di badan saya mengingatkan saya untuk bersiap-siap dan berkemas-kemas ya. Dan beberapa orang tua yang kami kunjungi, saya juga mereka mengeluh kaki, katanya banyak orang tua yang bilang kaki, bu, katanya kaki saya bilang, jadi susah jalan, di dengkulnya itu katanya menipis ya, menipis. Bantalannya, jadi ada pengeroposan, mereka sulit berjalan. Itulah fakta bahwa manusia lahiriah semakin merosot. Tapi di ayat tadi dikatakan, namun, untung ada namunnya, dikatakan tadi, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, nah jadi manusia batinianya bisa dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, misalnya tadi, jadi di yang batinnya itu yang enggak kelihatan, dan itu bisa dibaharui dari sehari ke sehari. Dan manusia batinnya itu harus dibaharui sehari ke sehari supaya kuat, supaya jangan sampai udah lahiriahnya merosot, batinnya ikut merosot. Itu amsyong ya, bisa hancur, udah lahiriah merosot, batinnya merosot. Jangan sampai terjadi. Dan kita mau belajar bahwa lahiriah boleh merosot, tapi batinnya kita harus tidak merosot, harus menanjak, harus dibaharui dari sehari ke sehari, harus menanjak lahir ke batinnya. Supaya apa? Batinnya kita harus menanjak, supaya kita tidak tawar hati. Ayat itu bilang waktu menghadapi lahirnya yang semakin merosot. Kalau rohaninya batinnya itu merosot, lahirnya merosot, kita jadi tawar hati. Tapi tadi dikatakan kita tidak tawar hati, jadi batinnya harus semakin menanjak, harus dibaharui supaya kita apa? Tidak tawar hati waktu menghadapi lahiriah yang semakin merosot. Katakan sama-sama, tidak tawar hati. Tidak tawar hati ya. Nah, karena selain masalah lahiriah yang semakin merosot, masih banyak masalah lain juga, betul? Selain lahiriah merosot, masih ada masalah-masalah lain. Kita baca di Filipi 4 ayat yang ke-12. Di Filipi 4 ayat yang ke-12, ini surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Dikatakan Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal
kekurangan. Ini Rasul Paulus yang tulis, dia bilang, aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Gak ada rahasia, baik kenyang maupun apa. Berarti Rasul Paulus pun pernah mengalami kekurangan, bukan hanya kelimpahan. Jadi kita perlu pembaruan batinnya, supaya kita juga bisa bertahan saat menghadapi masalah-masalah lain. Di slide yang tadi, bahwa kita manusia, batinnya kita perlu dikuatkan, supaya kita bisa bertahan menghadapi masalah. Bukan cuma kemerosotan lahiriah, tapi mungkin masalah kekurangan. Kita maunya sih kelimpahan terus, betul. Kita maunya sih kenyang terus. Tapi kenyataannya, Rasul Paulus pun mengalami kadang kurang, kadang lapar. Itu kenyataan hidup. Kenyataan hidup mau harus kita hadapi. Karena itu, batinnya harus terus dibaharui, supaya kuat, supaya kita bisa menghadapi kenyataan hidup, baik kemerosotan lahiriah maupun masalah-masalah lain, masalah kekurangan, masalah lapar, masalah apapun, sakit, masalah keluarga, masalah rumah tangga, semua kita bisa kita lewati. Nah, selanjutnya, bagaimana sikap waktu menghadapi masalah? Nah, bila batinnya kita tidak dibaharui, bila batinnya yang nggak kuat, orang waktu menghadapi masalah, yang pertama, dia bisa bosan hidup dan nyesel. Kenapa dia mesti lahir? Mestinya ada yang lagi bosan. Ada yang bosan hidup dan nyesel. Kenapa saya mesti lahir? Itu pengalaman dari Ayub. Kita baca di Ayub 10, ayat yang pertama. Ayat 10 yang pertama dikatakan, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Kita tahu dia kehilangan semua harta miliknya, dia kehilangan semua anaknya, dan terakhir dia mengalami sakit yang luar biasa dari batok kepalanya sampai ke ujung kaki. Dia mengalami marah, bahkan dia mesti pakai beling garuk badannya. Dan dia bilang dia bosan hidup, dan dia pahit. Orang memang kalau sakit, kalau kehilangan bisa bosan dan pahit. Dan di ayat yang ke-18 dan 19 ayat 10 dikatakan, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Dia tanya Tuhan, kenapa Tuhan bikin saya keluar dari kandungan? Terus dia bilang, lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Dia bilang, udah mendingan saya mati aja deh, sebelum orang-orang lihat saya mati aja deh. Terus dia bilang, maka seolah-olah aku tidak pernah ada dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Dia nyesel, Tuhan kenapa bikin saya keluar dari kandungan, mendingan aku keluar langsung mati aja. Jadi orang bisa menjadi bosan hidup dan nyesel kenapa lahir, ya. Nah, ada seorang bapak waktu itu yang bilang ke kami waktu itu, Bu, saya udah bosan apa? Bosan ke dokter mulu, kenapa? Bosan hidup, bosan minum obat terus, tapi saya sakit nggak baik-baik. Ada orang yang udah bosan minum obat, bosan ke dokter, bosan berobat, nggak baik-baik. Itu yang pertama dari pengalaman Ayub, bisa bosan dan bisa nyesel. Dan yang selanjutnya, yang kedua, pengalaman dari orang yang lumpuh 38 tahun. Waktu itu kondisinya ada orang lumpuh 38 tahun, Yohanes 5. Nah, waktu itu Yesus datang, dan di ayat yang ke-6 dan yang ke-7, waktu itu Yesus berkata seperti Yohanes 5 ayat 6-7, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Terus dia tanya orang sakit, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Maukah engkau sembuh? Mau. Mesti Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Mau. Tapi apa yang dia jawab? Dia katakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun lebih dahulu mendahului aku. Ini dia ditanya, mau nggak sembuh? Oh iya mau. Tapi dia bilang, Tuhan, nggak ada yang turunin saya, karena di situ airnya sewaktu-waktu bergoncang di kolam, kalau yang pertama nyemplung itu bisa sembuh. Dia bilang, saya lumpuh, mungkin dia mesti ngesot ya ke dalam tanah lumpuh. Begitu dia belum sampai, orang lain nyemplung duluan. Ini dia berpikir, Tuhan, udah nggak mungkin sembuh deh, saya lumpuh. Orang lain udah duluan, ini dia udah putus asa. Dia merasa udah nggak mungkin sembuh, dia merasa udah nggak ada kesempatan untuk dia sembuh. Udah mungkin dia merasa Tuhan udah nggak mungkin dia sembuh. Jadi dia berpikir seperti itu, karena dia terpaku dengan satu-satunya cara yang dia tahu. Yang dia tahu mesti nyemplung baru baik. Karena itu dia terpaku, dia bilang Tuhan nggak mungkin sembuh. Bisa jadi orang putus asa karena merasa nggak mungkin deh ada jalan keluar, nggak mungkin. Udah jalan buntu, udah kartu mati, nggak mungkin. Udah nggak ada jalan lain. Mungkin ada orang berpikir seperti itu karena dia terpaku, harusnya jalannya ini, tapi jalan itu nggak bisa. Itu yang kedua, orang bisa menjadi putus asa. Dan yang ketiga, berikutnya kita lihat contoh Elia. Waktu itu Elia diancam mau dibunuh sama Isabel, dan akhirnya di 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati rasanya, ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini
tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi yang ketiga orang, kalau udah terakhir dia bilang, Bang, mau mati, dia bilang udah mau mati, dia bilang udah cukup dah Tuhan, dia bilang cukup Tuhan, sekarang ambil aja nyawaku, dia udah ingin mati. Ada orang di kondisi tertentu, udah deh pengen mati aja. Di sini ada yang pengen mati? Nggak ada ya, jangan ya, ada yang ingin pengen mati. Nah, ada waktu itu salah seorang kerabat kami, jadi teman baik mama saya, jadi ini teman baik mama saya, keluarganya kita kenal, cucunya bunuh diri. Kita kaget, cucunya si Sima ini, kita manggilnya Sima, bunuh diri, masih remaja, ada fotonya cantik, waktu itu dia lagi wisuda, pegang kembang sama papa mamanya, dia bunuh diri, dia loncat dari apartemennya atas, dari apartemen, dia loncat apa? Karena diputusin sama pacarnya. Waktu itu aduh, diputusin pacarnya, dia orang Kristen, tapi dia bunuh diri karena diputusin pacarnya. Terus kita dikirkan waktu itu salah satu tetangga kami di Jatinegara, ya di Jatinegara Timur di Gang Baptis, ada satu tetangga kami yang dia bunuh diri juga. Jadi waktu itu istrinya dia suruh beli makanannya jauh, waktu itu istrinya juga dicuriga, dia suruh beli makanan jauh amat, dia beliin ini dia ke sana katanya. Cuma dia pikir apa suaminya kepengen, ya kesian juga ya kalau kepengen nggak dibeliin. Akhirnya istrinya nurut, dia beliin. Pas pulang dia kaget, dia nemuin suaminya udah gantung diri di rumahnya. Itu bapaknya pernah lama bekerja di BCA dan dia juga pernah ibadah di tempat kita waktu di atrium. Kita berharap kita jangan sampai terpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena apa? Karena orang yang udah sakit aja pengen umur panjang, betul. Orang yang udah di ICU aja pernah lihat udah masih berusaha untuk hidup, keluarganya biayanya mahal, kecuali disetor supaya memperpanjang hidup. Kalau udah nggak bisa makan, kalau masih berusaha hidup, kita yang Tuhan masih kasih sehat, belum dipanggil, jangan habisi hidup kita ya, jangan mengakhiri dengan bunuh diri. Dan juga orang yang bunuh diri itu pembunuh yang langsung mati, betul? Dia kan bunuh diri, jadi dia membunuh dirinya sendiri, jadi dia membunuh dan dia langsung mati, tidak ada kesempatan bertobat ya. Jadi bunuh diri itu membunuh diri sendiri dan dia tidak punya kesempatan bertobat. Jangan sekali-sekali berpikir untuk mengakhiri hidup sebelum Tuhan panggil. Sampai sana Tuhan belum dijadwalin, belum panggil, betul udah datang ya, nanti susah. Nah itu beberapa kondisi kalau manusia batinnya kita nggak dibaharui, nggak kuat, kita bisa seperti ini, bisa putus, bisa bosan, bisa nyesel kenapa lahir, kita bisa putus asa, bisa udah pengen mati aja. Nah, ada satu peribahasa yang mengatakan palu menghancurkan kaca. Nah, dengar palu itu menghancurin kaca, tapi palu membentuk baja. Jadi kalau kaca itu rapuh, ringkih, rentan, kalau diketok palu dia langsung pecah. Tapi baja itu kuat, dia bisa dibentuk. Waktu diketok kena palu, dia terbentuk dan dia tidak hancur. Nah hari ini kita mau belajar rahasia supaya pembaharuan batinnya kita terus-menerus kita lakukan dan akhirnya kita terbentuk batinnya baja, batinnya yang kuat, batinnya yang sehat waktu menghadapi apapun di sekitar kita. Karena kita dengar 2023 enggak tambah baik, ada yang bilang gelap suram. Kita perlu batinnya kita terus diperbaharui. Nah supaya gampang ingat batinnya baja, BAJA. Kita bikin singkatannya ya. W yang pertama, bersemangat. Apa? Bersemangat. Katakan sama-sama, semangat. Semangat ya. Orang kalau udah semangat, udah menang duluan. Kan kadang-kadang udah sebagian masalah udah kelar dulu. Kalau kita semangat, ada masalah. Kalau kita semangat, sebagian masalah udah mulai selesai. Kita antus, kita selesaikan. Tapi kalau orang udah nggak semangat, udah kalah duluan. Ibaratnya belum bertanding, udah kalah ya. Harus semangat. Kita baca di Amsal 18 ayat 14. Nah, ayat ini kita boleh baca sama-sama ya. Kita baca dengan semangat bacanya ya. Dengan semangat kita baca. Amsal 18 ayat 14. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, jadi kalau orang semangat dia bisa nanggung penderitaannya. Orang kalau training itu biasa dikatakan semangat pagi. Kan? Kenapa pagi? Karena pagi masih semangat. Baru tidur, energi masih banyak. Jadi semangat pagi. Ya, dan jawabnya semangat gitu ya. Kita coba boleh ya, biar nggak ngantuk. Nah, ayo, kalau saya bilang semangat pagi, kan Bapak Ibu bilang semangat gitu ya. Sambil bilang kiri kanan semangat gitu ya. Ya, 1, 2, 3, semangat pagi. Semangat. Ya, kita mau semangat B. Yang kedua, A, baca A. A itu apa? Andalkan Allah, karena Allah sumber kekuatan. Kita manusia terbatas, sekuat-kuatnya orang, seberapa sih kita kuat? Seberapa kita perlu Allah, andalkan Allah karena dia sumber kekuatan. Di 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, 2 Korintus 4 ayat ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dan di Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, saya ingin juga baca sama-sama yang Filipi 4 ayat 13, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara apapun kita bisa tanggung karena Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Dan di ayat yang Yesaya 40 ayat 29 dikatakan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ada yang hari ini lagi lelah, ada yang lagi nggak semangat. Tuhan sanggup kasih kekuatan, Tuhan sanggup kasih semangat yang baru. Dan yang terakhir di 1 Raja-Raja 19 ayat 8, ini di kisah Elia tadi yang mau mati, Elia yang mau mati, akhirnya di 1 Raja-Raja 19 ayat 8 dikatakan, maka bangunlah Elia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi waktu Elia udah mau mati, akhirnya malaikat Tuhan datang, dia sediakan makanan, dan dengan kekuatan makanan dia bisa jalan lagi 40 hari 40 malam. Itu juga kita, dalam kelemahan kita, Tuhan sanggup kasih kekuatan. Apa yang kita buat, Tuhan sanggup kasih kekuatan. Dia bisa kirim juga teman-teman, mungkin saudara-saudara seiman, keluarga untuk datang menguatkan kita. Tuhan bisa, dia sumber kekuatan kita. Yang ketiga, J apa? Jangan berhenti berharap. Ya, J, jangan berhenti berharap. Artinya harus terus-menerus punya pengharapan. Kenapa jangan berhenti berharap? Yang pertama di Ayub tadi, yang pertama di Ayub 14 ya tadi, kisah Ayub dia apa? Dia udah bosan hidup, dia nyesel kenapa dia lahir. Tapi di Ayub 14 ayat 14 dikatakan, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Bisa nggak hidup lagi? Enggak. Tetapi maka aku akan menaruh harap, garis bawahi menaruh harap, selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Di Ayub akhirnya di Ayub 14 dia bilang, ya udah, saya akan menaruh harap selama hari pergumulan, selama hari pulang sampai giliran saya pulang, saya akan menaruh harap kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Di Ayub 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan sanggup pulihkan. Kita yang mau menaruh harap di tengah kebosanan kita, aduh kok hidup gini-gini terus, kok sepertinya, aduh juga mungkin ada penyesalan, kenapa hidup seperti ini. Tapi waktu kita mau menaruh harap kepada Tuhan, selama pergumulan saya, Tuhan belum panggil saya, tetap berharap sama Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Kita katakan sama-sama, Tuhan memulihkan. Dan di ayat yang ke-12 dikatakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada hidupnya yang dahulu. Tuhan juga sanggup memberkati lebih dari sebelumnya. Lebih dari sebelumnya, tetap berharap sama Tuhan, tetap menaruh harap. Tuhan sanggup memberkati. Katakan, Tuhan memberkati. Kita imani ini, kita imani. Ya. Nah, yang selanjutnya, kita kenapa menaruh harap? Jangan berhenti berharap. Kalau tadi kita belajar dari Ayub, sekarang kita belajar dari tadi kasusnya si orang lumpuh yang udah putus asa. Nah, di Yohanes 5 ayat yang ke-8 dikatakan, Yohanes 5 ayat ke-8, kata Yesus kepadanya, ini yang tadi kisah orang lumpuh ya, yang dia udah putus asa. Di Yohanes 5 ayat 8 dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tuhan Yesus bilang bangun, angkat tilam, dan berjalan. Ternyata Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan punya cara. Nggak usah nyemplung pun, nggak usah tunggu air bergolak. Tuhan sanggup sembuhkan. Amin. Tuhan sanggup sembuhkan. Bangun, angkat tilam. Nggak usah tungguin air bergolak. Nggak usah tungguin kamu nyemplung. Aku sanggup menyembuhkan engkau. Aku sanggup memberi jalan keluar. Tuhan selalu punya jalan keluar. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Kalau boleh saya saksikan ya. Beberapa kesaksian waktu itu, karena pandemi, rumah kos kami sepi ya. Jadi yang kuliah kenapa? Online. Pada pulang kampung. Ada yang baru masuk 3 kamar. Baru masuk, bulan depan udah keluar semua. Karena pada pulang kampung, pas itu awal pandemi. Terus yang kerja juga pernah PHK. Terus pada pulang. Kosong. Gimana? Akhirnya Tuhan punya cara lain. Akhirnya dia berkati saya waktu itu sempat jualan makanan. Jualan makanan, puji Tuhan, bisa ramai ya saudara. Itu benar karunia Tuhan. Kasih Tuhan. Beberapa teman yang nggak akrab, cuma teman-teman yang cuma sekedar tahu dia bisa bantuin jualan. Saya juga bingung, ini orang yang cuek, yang nggak betul kok bisa bantuin jualan. Dia post di semua grup, pokoknya semua grup gue harus posting di IV katanya. Ini nih ada makanan IV enak ke grup. Ada banyak yang pesan dalam. Puji Tuhan juga, Tuhan berkati. Dan selama makanannya udah agak sepi, Tuhan bisa berkati apa? Tentu ada yang nih, ada yang transfer ke rekening hambanya. Puji Tuhan, tentu ada yang transfer. Wah, lumayan juga ya buat kami, itu besar. Bisa untuk bertahan hidup lagi. Dan dari rekening hambanya ditransfer untuk ke istrinya jatah uang belanja ya, puji Tuhan. Ada sebagian ditransfer, wah lumayan bisa belanja. Terus 5 hari kemudian ada yang transfer dengan jumlah yang persis sama. Saya, ini baru 5 hari yang lalu saya bilang, 5 hari kemudian ada lagi yang transfer. Wow, sampai mujizat banget. Saya bilang ini berkat Tuhan, memang kita perlu Tuhan sediakan. Terus sampai saya bilang, aduh, kok 5 hari sekali begini boleh juga ya, sampai 5 hari sekali gitu. Tapi ya enggak sih, cuma 2 kali, enggak 5 hari sekali lagi udah. Nah setelah itu selesai, untuk bulan depannya
Puji Tuhan ada yang atasannya Pak Cecep juga, dia pesen kue waktu itu cukup banyak, ratusan, terus dia, ayo dong kita makan-makan. Saya katanya, kamu tolong hubungin, aturin teman-teman yang dulu, kita bekas teman-teman dulu, kumpulin, kita makan-makan. Ya udah Pak Cecep hubungin, kekumpul 8 orang, waktu itu kita makan bareng 8 orang. Nah setelah makan, sebelum pulang mesti apa? Bayar ya, habis makan-makan sebelum pulang tuh mesti bayar, ya dibayar buatnya gitu. Oh seorang 200.000 katanya, kan ada saya cuma 200.000. Ada bagi saya berdua 400.000, saya udah siapin uang cash dari rumah, saya pikir ini pasti makan ya cukup mahal, saya langsung keluarin 400.000 nih saya untuk Cecep bayar. Terus dia orang langsung, jangan, nggak boleh bayar ya Cecep, nggak boleh bayar Cecep. Bilang nggak apa-apa, kita makan bareng, ya bayar sama-sama, ya emang kan patungan biasa lah, emang sama-sama bayar, nggak apa-apa. Jangan sampai kita kan membebani, kita nggak apa-apa, saya langsung bayar, nggak apa-apa, ini saya udah taruh, uangnya saya serahin. Terus dia, nggak boleh nih. Cecep tuh hamba Tuhan, kalau hambanya bayar, kan Tuhan marah, katanya gitu. Hah, Tuhan marah? Itu enggak, saya pasti nggak apa-apa lah, kan gak enak hati ya, kalau saya udah makan terus, enggak apa-apa, enggak, Cecep hamba Tuhan, kalau Cecep bayar kita terima uangnya, Tuhan marah, nggak boleh. Uangnya bukan nggak mau diterima, dia paksa nggak mau terima uang itu. Terus apa yang saya lakukan? Ya daripada Tuhan marah, saya simpen lagi dong. Daripada kalau Tuhannya marah, terus ini, aduh duit nggak ada yang mau ngambil, ya udah makasih, saya bilang udah saya simpen. Nah, terus ya udah terus pulang, ajaibnya lagi. Waktu keluar dari ruangan ada 2 orang nggak mau keluar dari ruangan, kita kan, oh ya makasih ya, kan biasa salam-salam ya, kebiasaan di gereja, jadi kita nungguin sampai semua keluar ruangan kan, kita salam-salamin. Terus itu ada 2 orang nggak mau keluar, nempel terus untuk kasih amplop nih buat kamu, katanya dikasih amplop aja, lumayan sih, tebel juga, gede juga. Nah Pak Cecep kan nggak bawa dompet ya, kalau anak laki nggak bawa tas, jadi amplopnya kan nggak bisa dimasukin tas, itu diajak istrinya. Jadi langsung Pak Cecep nih dari sini, ya udah saya bilang nggak usah, nggak apa-apa, saya udah siapin. Ya udah saya ambil, saya masukin tas, kebetulan saya bawa tas ya. Nah, puji Tuhan, Tuhan bisa berkati dengan berbagai cara ya. Jadi udah makan nggak boleh bayar, pulang di amplop, itu cara Tuhan untuk memberkati ya. Nah, tapi bukan cuma masalah ekonomi, Tuhan bisa berkati, buka jalan untuk berbagai masalah kita. Dia ahli, dia pakar, dia bisa menyelesaikan semua masalah kita, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah usaha, apapun Tuhan bisa selesaikan. Tuhan sanggup memberi jalan keluar yang punya berbagai cara untuk berbagai masalah kita. Amin. Seperti waktu saya sakit, jatuh beberapa bulan yang lalu, yang saya sudah saksikan, waktu itu tangan saya bengkak. Tuhan punya cara, bisa hari Rabu saya jatuh, tahu-tahu hari Sabtu, bisa-bisanya hari Minggu itu reuni SMA, puluhan tahun kita nggak pernah ketemu, bisa ketemu. Dan ada salah satu teman saya tukang urut, ternyata dia tukang urut, saya juga nggak tahu dia tukang urut, tahu saya jatuh, dia datang reuni, dia urutin dan dia bawain arak. Itu cara Tuhan menolong. Tuhan punya berbagai cara untuk menolong. Nah, itu yang jangan berhenti berharap, karena Tuhan punya cara untuk menolong. Dan yang terakhir dalam pengharapan itu, di 1 Korintus 15 ayat 19, bahwa pengharapan kita bukan cuma di dunia, bukan cuma sakit sembuh, bukan cuma ekonomi, bukan cuma usaha, tapi pengharapan kita sampai kekekalan, sampai hidup yang kekal. Itu pengharapan kita. Di 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang apa? Paling malang dari segala manusia. Jadi kalau kita cuma berharap selama hidup di dunia, itu kita malang. Nah, tetapi di Titus 1 ayat yang kedua dikatakan, dan di Titus 1 ayat kedua dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan apa? Hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdosa. Jadi pengharapan kita sampai hidup yang kekal. Nah, sekarang A yang terakhir, kita mau arahkan hati kepada yang tidak kelihatan. Yang pengharapan kita sampai kekekalan, maka itu di A yang terakhir kita arahkan hati kepada yang tidak kelihatan. Kita baca di 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi arahkan hati kepada hal-hal yang bersifat kekekalan. Arahkan hati kepada yang tidak kelihatan, kepada kekekalan. Jadi jangan arahkan hati fokus pada masalah yang ada. Masalah pasti ada. Mungkin ada orang tua yang bermasalah, menghadapi anak menghadapi orang tua, mantu mungkin terhadap mertua terhadap mantu, terhadap pasangan, mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin keadaan kondisi yang tidak seperti kita inginkan. Itu masalah-masalah. Kita tetap berdoa, kita lakukan yang terbaik, kita bawa dalam doa. Tapi kalau udah ya udah. Kita nggak bisa merubah masalah kalau memang belum berlalu, ya udah. Tapi fokus kita, arahkan hati kita kepada kekekalan, kepada Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan, bagaimana kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita arahkan kepada itu. Jangan cuma arahkan kepada masalah yang ada. Ada seorang ibu yang pernah bilang ke kami gini, Pak, waktu itu bilang apa? Suami saya udah basi, Pak, suami saya udah basi. Dia bilang suaminya udah basi.
Kalau udah basi gimana? Mau diangetin juga susah ya. Dicobain kecut, diangetin juga udah nafas, dimakan nggak bisa. Mungkin ada yang suaminya udah basi, nah ya, atau ada mungkin anak, aduh kita udah peringatin loh, atau menantu, mertua kondisi, mungkin aduh udah basi, ini udah basi. Kita tetap doakan, kita tetap lakukan yang terbaik, tetapi kita arahkan hati kita kepada kekekalan. Jadi jangan itu yang terus menarik kita, yang kita fokus. Kita tetap doakan, lakukan terbaik, tapi fokus kita arahkan hati kepada kekekalan, kepada Tuhan. Bagaimana dalam hidup kita, kita tetap melakukan kehendak Tuhan, kita hidup sesuai kehendak Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan, kepada kekekalan. Itu ayat terakhir. Ya, jadi pembaruan batinnya untuk memiliki batinnya yang baja, pertama kita apa? Bersemangat. Kita semangat. Kedua, kita andalkan Tuhan karena Tuhan sumber kekuatan. Dan D, jangan berhenti berharap. Karena apa? Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Dan ayat terakhir, arahkan hati kepada kekekalan, kepada Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itu persiapan kita. Karena kekekalan, karena hidup di dunia ini sementara. Sementara. Cuma dikatakan Ibrani kita apa? Pendatang dan cuma perantau, jadi cuma numpang lewat. Kita di dunia ini sementara. Mazmur bilang 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Jadi sementara, kita perantau, kita pendatang, satu kali semua kita tinggalin. Sementara. Dan seperti tadi pagi Pak Rudi singgung ya, sementara, kesementaraan, kefanaan, dan kesia-siaan. Itu hidup yang kelihatan. Yang kelihatan, karena itu kita mau arahkan hati kepada yang tidak kelihatan, kepada Tuhan. Kepada Tuhan, kepada kekekalan. Lakukan apa yang menyenangkan Tuhan, lakukan apa yang sesuai Tuhan. Ini supaya kita memiliki batinnya baja. Slide yang terakhir, ini cepet aja slide yang terakhir. Ini contoh-contoh batinnya baja yang dimiliki oleh beberapa tokoh di dalam Alkitab. Yang pertama, wanita pendarahan. Ya, ini saya ceritakan kondisinya. Wanita pendarahan sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dia berulang kali diobati, telah habis semua yang dia punya, tapi sama sekali tidak ada faedah. Tapi sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ini kondisi yang dihadapi. Tapi apa yang dia katakan? Di Markus 5 ayat 27 sampai 28 dia katakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetap semangat, tetap tidak putus asa, tetap berusaha. Dan akhirnya Tuhan kasih mujizat. Itu wanita pendarahan. Yang kedua, Rasul Paulus. Kondisi yang dia hadapi. Di 2 Korintus 11 ayat 23 ayat 27. Dikatakan Paulus bilang, aku lebih banyak menjeri lelah, lebih sering di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat, 3 kali aku didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan sering diancam bahaya banjir dan penyamun. Itu kondisi yang dialami. Tetapi apa yang Paulus katakan? Kita baca di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Ini yang dia katakan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihembaskan, namun tidak binasa. Kiranya ini juga imani, apapun yang terjadi, kita tetap imani, kita nggak putus asa. Kita tidak akan binasa, ada Tuhan yang menyertai. Dan yang terakhir, jemaat di Roma, ia mengalami penganiayaan, mengalami banyak penderitaan karena imannya kepada Tuhan. Tapi apa yang dikatakan di Roma yang ke-8 ayat 35 sampai yang ke-38 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Nah, di ayat 36 dikatakan, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, karena Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi karena Tuhan, dia tiap hari ada dalam bahaya maut. Tetapi ayat yang ke-30 dicatatkan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan ayat yang terakhir, ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Boleh ada penindasan, boleh ada penderitaan, boleh ada masalah, tetapi tidak akan memisahkan kita dari Kristus. Kita tetap setia, kita tetap berpegang, kita tetap berpaut sama Tuhan. Itulah kita lebih dari pemenang. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya segala cara. Ya, firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian, menjadi kekuatan untuk kita tetap semangat. Jangan putus asa. Terus jalani hidup, dunia nggak tambah baik, masalah tambah banyak, tetapi kita tambah kuat. Batinnya kita tetap kuat, bahkan tambah kuat, terus menanjak di dalam Tuhan. Kita tetap setia apapun terjadi. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.